Jangan-jangan Mas Anies Baswedan bisa berangkulan sama Mas Gibran nanti. Iya, kalau aliran realis kan sudah nggak ada lagi batasan-batasan seperti itu. Apalagi perasaan ya Bang ya? Nggak boleh pakai perasaan ini. Kalau realisme itu survival mode. Survive itu. Ya, jadi kita eksis menang. Yang diutamakan kepentingan kita. Kalau dalam konteks bernegara ya kepentingan dalam negeri. Itu Donald Trump itu Machiavellian dan realis sejati itu. Nggak ada lagi ngomong kita menyelamatkan untuk demokrasi, nggak. Gue butuh minyaknya itu. Sekarang Venezuela saya ambil alih. Sekarang Venezuela saya ambil alih. Saya acting presiden. Karena kita butuh dominasi. Jadi kalau dalam NSS itu National Security Strategy itu kan dia mau yang pertama itu prosperity untuk Amerika. Dia nggak peduli yang lain prosper apa enggak, dia nggak peduli itu. Tapi prosperity untuk Amerika. Yang kedua dia mau dunia ini ditata dengan burden sharing nih. Gue nggak mau lagi ngongkosin NATO sendiri, kalian ngongkosin juga dong. Saya nggak mau lagi ngongkosin lembaga-lembaga dunia ini, kalian yang ngongkosin dong sekarang, burden sharing. Nggak mau ngongkosin itu sendirian. Yang ketiga, dia nggak bilang swasembada energi, dominasi energi. Udah bukan swasembada lagi Bang. Dominasi energi Hegemon, untuk kontrol dunia. Kalau misalnya di Pilpres 2009 terjadi duet antara Anies Baswedan dengan Mas Gibran, bagaimana? Secara politik, kita membaca yang pertama itu mungkin-mungkin saja. Karena Pak Prabowo di Pilpres 2014, 2019 itu bersaing dengan Pak Jokowi. Lalu setelah kalah di Pilpres 2019, lalu bergabung di pemerintahan Pak Jokowi. Dan di Pilpres 2024, Mas Gibran jadi cawapres Pak Prabowo. Ketika misalnya kita membaca fenomena politik hari ini, partai-partai pendukung koalisi pemerintah, misalnya PAN dan juga PKB, dan mengusung dan juga memperkenalkan bahwa mendukung Pak Prabowo 2 periode, tapi tidak menyebutkan nama Mas Gibran, tentu ada kemungkinan juga antara Mas Anies dan juga Mas Gibran bertemu. Kenapa seperti itu? Karena per hari ini kita membaca bahwa lawan tanding yang cukup kuat dan juga mulai bergerak secara politik, meskipun jauh secara pergerakan dengan Pak Prabowo, itu Mas Anies Baswedan. Dan ketika ini menjadi titik temu antara Mas Anies dengan Mas Gibran, ketika misalnya Pak Prabowo tidak memilih Mas Gibran di Pilpres 2009, maka mungkin saja terjadi antara duet antara Mas Anies dengan Mas Gibran. Dan secara kepentingan, meskipun antara narasi pendukung Mas Anies dengan pendukung Mas Gibran itu berbeda, maka ketika kepentingan elektoral, ketika Pilpres 2029 itu bertemu, maka secara nggak langsung juga akan memberikan kemungkinan bahwa antara Mas Anies meskipun Mas Gibran akan berduet. Dan bagaimana menurut teman-teman? Walaupun ketuanya adalah anak presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Gini, ini bagi seluruh rakyat untuk memantau, mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu besok, waktu itu datang ke TPS, awasi, dan sekarang saatnya seluruh rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Nah, karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya harus dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan? Memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah, kita mendengar peristiwa itu, rakyat juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat pemilunya. Kalau pemilunya cacat, yang cacat semua. Nila setitik, rusak susu sebelanga. Begitu terjadi peristiwa yang seperti ini, maka itu akan bisa merusak semua. Kalau merusak semua, kepercayaan rakyat bisa hilang terhadap proses pemilu kemarin. Dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Walaupun ketuanya adalah anak presiden,
Tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Malah lebih ketat lagi pengawasannya supaya tidak ada jajaran di bawah yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan walaupun tanpa diperintah. Tapi inisiatif-inisiatif bisa terjadi itu. Setahun sudah pemerintahan baru ini berjalan. Pak Presiden baru saja bilang bahwa angka pengangguran terendah sejak tahun 98. Bagus dong kalau gitu. Tapi kenapa obrolan sehari-hari yang kedengarannya malah sebaliknya? Susah cari kerja, lowongan seret, PHK di mana-mana. Nah kok bisa? Ya memang sebenarnya kita tidak bisa ya berhenti di satu angka saja. Di lapangan ceritanya jauh lebih kompleks. Misalnya nih, kalau kita mau lihat data lebih dalam lagi. Satu, pengangguran absolut itu justru naik. Jadi persentasenya memang turun. Tapi jumlah orang nambah. Kan angkatan kerjanya membesar. Nah kita kejar-kejaran tuh di situ. Lalu kedua, kualitas kerjanya melemah. Maksudnya apa? Gini, pekerjaan yang sifatnya part-time jumlahnya nambah. Sementara yang full-time jumlahnya berkurang. Nah, banyak yang dihitung itu disebut sebagai bukan pengangguran, padahal mereka itu kerja part-time dengan jam kerja dan penghasilan yang amat tidak layak. Yang ketiga, mayoritas pekerja kita, 60% masih kerja informal. Kalau informal itu artinya apa? Upahnya cenderung rendah, tidak punya perlindungan sosial, tidak punya perlindungan hukum. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik sekali bagaimana politik 2029 ya. Rasa-rasanya ini agak-agak panas teman-teman. Mulai-mulai panas ya. Siapa yang akan maju ya. Siapa berpasangan dengan siapa itu sekarang menjadi pembahasan. Ya ini karena beberapa partai politik sebut saja PAN hingga Golkar bahkan PKB itu sudah gaspol yang mendeklarasikan mendukung Prabowo di 2029. Ya. Mendukung Prabowo di Pilpres 2029 tanpa menyebut nama Gibran, teman. Artinya bahwa wakil daripada Prabowo Subianto ini ya 2029 bisa jadi bukan Gibran, bisa jadi Gibran ya. Apalagi Gibran ini bukan anggota partai, teman-teman. Beliau independen ya. Beliau tidak punya partai manapun. Ya, jadi nggak ada partai yang membela gitu ya. Namun PSI ini bersikeras bahwa Gibran itu harus atau Prabowo Gibran harus 2 periode. Nah, sedangkan ya kekuatan politik PSI dibandingkan dengan partai-partai yang besar yang mendukung Prabowo di parlemen, teman-teman, tentu suara PSI tidak apa-apanya, teman. Sebab PSI tidak punya kursi di parlemen, ya kan. Nah, besar kemungkinan bahwa ketika skenarionya bahwa Gibran ini tidak lagi sepaket dengan Prabowo, ya, tentu banyak spekulasi bahwa apakah Gibran akan maju ya sebagai calon presiden 2029. Ya. Dan ketika ia sebagai presiden ya atau wakil presiden ya, ini akan menuai perhitungan yang luar biasa. Nah, ada pembicaraan baik di masyarakat maupun di pengamat ya. Apakah Gibran dan Anies itu bisa bersama di Pilpres 2029? Kata Hasan Hasbi, teman-teman ya, semuanya bisa saja terjadi. Kenapa? Kalau kita merujuk pada Prabowo dan Jokowi yang 2 kali mengikuti kontes politik ya, bahkan head to head ya, berhadap-hadapan, teman-teman. Namun pada akhirnya di periode kedua, Jokowi itu merangkul Prabowo menjadi menterinya. Artinya bahwa semuanya bisa saja terjadi. Bagaimana menurut kalian?